sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang nggak benar ini di perdagangan digital kita, membunuh UMKM, diperingatkan. Dan kita, Indonesia, tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya, Fikri Fatullah. Jadi, beberapa waktu yang lalu, yang mungkin saat Anda dengar ini sudah lewat cukup lama, tapi saya mencoba mengingatkan bahwa Pak Jokowi, ya, Presiden Republik Indonesia, itu pernah menyatakan sesuatu yang sempat ramai yang namanya benci produk asing. Ya mungkin saya sengaja baru rekam ini agak telat lah ya, karena saya mau ngelihat apa perubahan yang terjadi atau apa kebijakan yang muncul dari pernyataan beliau tersebut. Apakah hanya cuman statement doang atau ada follow up-nya yang berupa kebijakan gitu loh, regulasi ya. Ternyata ada ya, makanya saya rekam ini ya. Nah, kemarin sempat ribut ya, benci produk asing ya kan, dan menimbulkan banyak reaksi. Karena benci, kata-kata benci itu sendiri itu bukan motif yang valid buat saya, apalagi untuk sesuatu yang levelnya negara ya. Jadi benci itu adalah respon emosional, jadi bukan motif yang valid ya. Tapi nggak apa, intinya kita harus tahu dulu sumber masalahnya apa. Bagian pertama dari menyelesaikan masalah adalah mengakui bahwa itu adalah masalah ya. Dan entah ya, mohon saya diingatkan, email saya Fikri, fikry@kirim.email jika Anda ingin mengingatkan. Mohon saya diingatkan, belum pernah ada, seingat saya, itu Presiden Indonesia, Republik Indonesia, ya, dan di luar Indonesia juga sangat sedikit yang terang-terangan menyatakan seperti ini ya. Nggak lama Pak Jokowi ngomong gini, banyak beberapa praktisi online, bisnis online ya, di internet itu bikin postingan, oh saya udah ingetin dari tahun 2017, saya udah ingetin dari semenjak saya main di Shopee ini udah ngaco segala macem. Ya terus manfaatnya apa gitu loh ya. Opini tanpa solusi doang ya cuman jadi narasi, ngapain gitu loh ya. Nah, dengan buat saya Pak Jokowi mengatakan seperti itu, ini ada sesuatu yang baru paling tidak. Kenapa? Yaitu kita sepakat bahwa ini adalah masalah gitu loh. Pemimpin kita sudah berbicara kan gitu ya. Ini adalah masalah ya, model bisnis marketplace ya, yang katanya merusak UKM ya, dan dari liputan-liputan wartawan itu mengarah ke ya marketplace di Indonesia yang gede apa sih, Shopee, Tokopedia, Lazada ya, dan mengarah ke Shopee paling banyak ya. Itu buat saya sih tepat ya. Tapi yang mau saya bahas ini bukan kebencian, karena gini, saat bahas marketplace dari dulu ya, jika Anda mungkin perhatikan podcast ini dari awal atau Anda perhatikan Kirim Email dari awal, visi kami memang membuat pengusaha mandiri gitu loh ya, dengan pengelolaan database pelanggan ya, di mana database pelanggan adalah aset yang dikelola yang kemudian membuat bisnis jadi mandiri. Itu visinya Kirim Email gitu loh ya. Artinya apa? Artinya dari awal kita sudah mengkampanyekan untuk keluar dari marketplace, atau hanya menjadikan marketplace sebagai sumber traffic, bukan tempat untuk membangun bisnis gitu loh ya. Makanya kita bikin Kirim Email, kemudian lahir belanja.bio dan lain-lain, itu semua dengan visi yang sama, itu menjadikan pengusaha mandiri gitu loh ya. Nah, jadi dari awal kita sudah membahas itu, dari awal berdiri Kirim Email sudah membahas itu, bagaimana menjadikan marketplace sebagai sumber traffic. Jadi bahasanya bukan membenci ya, tapi mengubah posisi, lebih tepatnya repositioning bahasa kerennya ya. Mengubah posisi marketplace dari yang tempat pasar lah ya, tempat berjualan, jadi sumber traffic, tempat mendatangkan pembeli gitu loh ya. Ya ini dua hal berbeda ya. Silakan Anda simak semua episode podcast ini di kepo.blog, ada beberapa kali dibahas soal itu ya, soal sumber traffic dan lain-lain. Dan webinar di channel YouTube-nya Kirim Email itu banyak sekali ya, yang bahas-bahas jenis ya. Nah, bagaimana dengan kata benci? Karena kata benci ini menghasilkan banyak hal-hal yang multitafsir lah gitu ya. Oh benci ya. Dan dari dulu kita bahas marketplace itu sudah
kebencian semua isinya. Jadi kita bahas, ayo keluar dari marketplace, langsung respon dari sebelah sana ya, pihak lawan bicara tuh, iya tuh aseng gitu. Ya itu yang buat saya bahasanya jadi nggak fokus gitu loh. Ya kita fokus dulu ya. Bolehkah membenci ya? Saya nggak bisa melarang gitu loh. Ya, tapi entah ya, saya lebih suka cara yang elegan ya. Sekarang gini, kalau kita berpikir jernih bahwa marketplace itu punya model bisnis yang inovatif. Dan beberapa kali saya katakan dalam beberapa kesempatan bahwa kita tidak bisa menandingi inovasi produk dengan inovasi model bisnis. Kebalik, kita nggak bisa menandingi inovasi model bisnis dengan inovasi produk gitu loh. Nggak bisa. Itu sama kayak kita lawannya pakai senjata nuklir, kita pakai pedang gitu loh. Bisakah kita menang? Bisa. Kalau Allah semuanya bisa menang gitu ya, Allah yang menentukan. Tapi ya lagi, strateginya harus bagaimana kan gitu. Nah saat ini marketplace datang dengan model bisnis yang sangat inovatif di titik di mana dia bisa mengekang bisnis kita gitu loh. Nah, jadi kalau kita hanya terus inovasi produknya akan diduplikasi terus sama Shopee lah yang jadi sorotan sekarang ya. Jadi cerita, ya Mas saya kemarin bikin hijab, terus hijab saya dijual model yang mirip dengan harga cuma sepertiganya. Saya jual bros hijab itu Mas nggak mungkin orang Cina yang pakai, itu pasti orang Indonesia yang pakai. Jadi nggak mungkin dia ngetren di Cina dan sesuatu seperti itu gitu loh ya. Ya apa yang mengherankan dari situ? Sebenarnya saya berempati ya. Saya ngomong ini bukan saya nggak berempati sama orang-orang yang produknya diperlakukan tidak baik seperti itu. Tapi apa yang baru dari situ? Nggak ada gitu loh. Ya kalau boleh saya balik, ya baiknya kita merespon dengan cara lebih baik. Apa itu ya? Kita bersiap. Kita menjadikan Shopee sebagai sumber traffic atau Tokopedia atau Bukalapak atau siapalah gitu ya sebagai sumber traffic gitu. Jadi bukan tempat membangun bisnis gitu loh. Kalau begitu ya insya Allah lebih sustain gitu loh ya. Nah, tapi lagi diskusi model bisnis ini terhalangi dengan kebencian tadi. Sering kali terhalangi dengan kebencian. Baru ngomong dikit soal marketplace, oh ya tuh marketplace tuh asing segala macam. Ya terus apa gitu loh. Membenci sesuatu tidak otomatis membuat kita mencintai apa yang menjadi lawannya gitu loh. Ya. Jadi membenci marketplace atau membenci produk asing tidak membuat kita mencintai produk lokal gitu loh. Ya cinta itu tumbuhnya lebih lama daripada benci. Ya. Buat saya paling enggak gitu loh ya. Nah, intinya apa? Intinya gini, saat ngomongin marketplace, saat ngomongin produk asing, serangan produk asing yang masuk ke Indonesia, kita harus bahas secara kepala yang jernih gitu loh. Ini jangan salah, ya benci itu kalau bermanfaat itu baik buat saya. Dalam Islam sendiri diajarkan untuk membenci. Membenci apa? Membenci orang yang tetangganya tidak aman dari dia. Jadi misalnya kita tinggal di situ, tetangga kita terganggu, nah itu kita diajarkan membenci orang seperti itu gitu loh. Tetangga kelaparan, dia makan enak-enak, dibenci tuh. Apalagi yang dibenci dalam Islam, orang yang mengekor hawa nafsu, orang yang orang yang akhlaknya atau adabnya kurang baik. Banyak, Islam banyak mengajarkan kebencian. Tapi ya itu, tujuannya ada manfaatnya. Supaya kita menjauhi itu, kita jangan jadi orang seperti itu. Ya, saya pernah bahas di podcast episode sebelumnya, bagaimana jika tidak tahu mau kemana. Ya, kalau kita nggak tahu mau kemana, paling nggak kita tahu apa yang kita tidak mau gitu loh. Ya, kita nggak mau jadi orang yang mengganggu tetangga gitu. Walaupun kita belum tahu cara jadi tetangga yang baik, paling nggak kita jangan ganggu tetangga dulu gitu. Jadi Islam sendiri banyak mengajarkan kebencian, tapi tadi manfaatnya banyak. Ya, lalu kebencian ini dikomunikasikan dengan wah Islam itu agama teroris gitu. Padahal ya itu orang-orang tak berilmu yang ngomong begitu kan gitu ya. Udah lanjut lagi ya. Nah, jadi saya nggak mau jadi orang yang tidak berilmu itu hanya ngomongin kebencian. Wah, ini asing segala macam. Itu mudah sekali lah ya. Kita orang-orang yang diberi akal itu jangan ngomongnya itu hanya respon emosi doang gitu loh. Gampang sekali ngomongnya asing ini itu bukan kita gitu loh. Kita pengusaha ya. Kita harus inovatif ya. Jadi jangan ngomongnya itu cuman ngumbar-ngumbar kebencian di sosmed. Aduh, itu semua orang juga bisa, bukan kita gitu. Kita ini pengusaha. Ya, kelas lah dikit gitu loh. Kasarnya kan gitu ya. Ya kan? Nah, jadi gimana caranya? Jadi, seperti yang saya katakan di awal, langkah pertama adalah mengakui bahwa itu adalah masalah. Itu dulu. Ya. Banyak hal dalam kehidupan itu tidak selesai hanya karena dia tidak diakui. Itu sebagai sebuah masalah. Contoh ya dalam dunia pernikahan paling banyak kejadian ya. Kebanyakan orang hanya menunda perpisahan gitu loh. Kenapa? Karena nggak mengakui bahwa hubungan mereka punya masalah gitu loh. Kalau diakui dulu punya masalah, bisa dicari solusinya. Ya ini kalau masalahnya nggak tahu yang mana, solusi yang mana yang mau dicari. Karena satu masalah aja,
Itu solusinya bisa banyak kan gitu. Ya kayak gini lah masalah produk kita yang diperlakukan semena-mena sama marketplace asing. Solusinya banyak toh, ya. Bikin marketplace tandingan, inovasi produk tidak henti, ikatan regulasi pemerintah, banyak sekali solusinya. Tapi diakui dulu bahwa itu adalah masalah, dan ini yang terjadi sekarang. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Jadi saya akui dulu. Biasanya kemarin saya apa juga ya, aneh gitu loh. Gitu Pak Jokowi ngomong gitu, oh ya, benci produk asing, mari mulai dengan mobil kepresidenan. Ya bukan seperti itu. Saya malas banget ngomongin politik gitu loh, ya. Malas banget ya ngomongin politik, nggak ada manfaatnya. Terlalu banyak kebohongan dan penipuan lah di politik di Indonesia gitu ya, karena tidak didasarkan atas syarat-syarat yang benar gitu loh ya. Dan itu panjang lagi diskusi yang nggak usah kita bahas lah ya di sini. Ini bukan kapasitas saya membahasnya. Tapi intinya kok ngomong begitu gitu loh. Ya ini kan konteksnya kita ngomong small business ya. Kalau ada small business di Indonesia atau startup lah istilahnya yang bikin mobil ya, yang bukan kendaraan politik lah ya, mobil beneran lah ya. Terus mobil itu cukup capable untuk membawa presiden ke tempat yang aman, dengan standar keamanan yang bagus dan sebagainya. Ya sudah, itu layak diomongin begitu. Tapi apakah ada? Saya nggak tahu gitu loh. Ya, dan ini mengalihkan omongan-omongan seperti itu, kritik-kritik tidak pada tempatnya itu mengalihkan dari esensi apa yang mau diutarakan oleh Pak Jokowi dan menteri-menterinya. Ya, termasuk Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi yang kemudian meluruskan banyak hal tentang statement-statement Pak Jokowi. Dan itu saya sangat mengikuti perkembangannya. Ya. Kenapa? Buat saya ini angin segar bahwa ada yang mengakui itu adalah masalah gitu loh. Ya dari dulu ya saya mungkin termasuk yang jerit-jerit ini adalah masalah, nggak ada yang dengar, ya sudah. Saya bukan berharap didengar oleh pemerintah, enggak. Tapi ayo bangun gitu. Nah sekarang pemerintah udah ngajakin bangun, ayo bangun gitu loh. Ya. Jadi kita sudah mengakui masalahnya apa. Ya. Ya sama seperti bisnis. Jika Anda punya masalah keuangan dan Anda nggak mengakui itu masalah keuangan, enggak lah tuh rezeki kan di tangan Allah. Nanti Allah ngasih tuh beres. Iya bener gitu, itu nggak usah dibahas lagi gitu ya. Cuma yang bilang itu enggak siapa? Jangan dibahas lagi lah, itu udah disebutkan di mana-mana dalam agama Islam. Cuman ya strateginya apa dari sini gitu loh. Ya kan. Jadi ya lagi jangan ambil jalan yang mudah, cuman membenci itu mudah sekali. Ngomongin yang kasar-kasar keluar, ini asing lah, ini asing lah, apalah rasis-rasis lain, itu mudah sekali dan itu bukan kita gitu loh. Ya, itu kita adalah pengusaha yang beradab, ya. Kita adalah pengusaha yang cerdas. Ayolah kita berperilaku seperti itu gitu loh. Nah, jadi karena sudah sepakat masalahnya apa dan pemerintah sudah mengumumkan dengan besar, buat saya ini kemajuan besar. Saya akan doakan Pak Jokowi sehat terus, amin. Dan menteri-menterinya sehat terus, amin ya. Supaya bisa terus yuk bareng-bareng kita cari solusinya gitu loh. Ya, jadi sebenarnya benci produk asing satu sisi itu adalah kalimat yang mudah dimengerti semua orang. Sisi lain dia itu tadi ya multitafsir. Jadi banyak orang yang benar-benar benci tanpa alasan yang jelas, dia membenci aja. Semua dibenci gitu loh. Tapi gitu tanya solusinya apa nggak tahu gitu kan ya. Ya ayo, mari kita mikir bareng-bareng, duduk bareng-bareng, mikir, ngopi bareng kalau bisa ya, walaupun tetap jaga protokol kesehatan ya, tapi ayo kita cari solusinya. Mari kita inovasiin bisnis model kita ya, seperti yang saya bahas di kepo.blog, di podcast ini banyak sekali saya bahas soal bisnis model. Tapi lagi bahasan soal bisnis model itu tidak populer di Indonesia ya. Jadi nggak salah saya pernah ngisi webinar ya yang bahas model bisnis itu tidak serame bahas bagaimana meningkatkan sales 3 kali lipat, itu jauh lebih rame gitu. Tapi kalau bahas bagaimana model bisnis ya sepi. Saya juga pernah diundang oleh sebuah kampus ya sama bahas model bisnis. Ya wes podo sama aja gitu. Ya peminatnya nggak sebanyak bahasan-bahasan lain lah ya, gitu atau kuliah-kuliah lain gitu lah mungkin ya. Jadi mari kita diskusiin. Nah, yang saya benci dari marketplace atau produk asing, terutama marketplace lah yang saya sudah gaungkan dari awal berdiri Email, yang saya benci itu bukan produknya, tapi model bisnisnya. Ya, produknya marketplace adalah platform marketplace itu sendiri. Itu mengedukasi banyak orang untuk berbelanja. Yang tertolong siapa juga? Ya kita juga. Pebisnis online yang jual dengan toko online sendiri, yang jualan dengan via WhatsApp, dengan landing page sendiri, ya dengan apapun lah, dengan belanja.bio, itu terbantu. Kita banyak belajar dari mereka bagaimana mereka mengoptimasi pembayaran, login segala macam ya. Sama seperti Amazon dulu mendidik
banyak orang untuk bisnis online, kemudian Shopify datang dan banyak orang mau model caranya Amazon. Ya sama ya, belanja lebih juga begitu, banyak belajar dari marketplace gitu loh. Jadi yang saya benci bukan produknya tapi model bisnisnya. Ya, apa sebabnya memilih model bisnis yang merusak ekosistem seperti yang sekarang? Itu pertanyaan saya gitu loh. Saat kita bisa memilih model bisnis lain gitu loh. Contoh Shopee, semuanya mau diambil. Nggak cukup hanya marketplace, enggak, diambil semua. Payment diambil, logistik diambil, nggak cukup, rakus banget gitu loh ya. Jadi ini yang masalah gitu loh. Kok harus begitu? Kok nggak cukup nyari profit doang ya sudah gitu loh. Enggak, ini nggak cukup, semua harus digarap gitu loh. Harus winner takes it all. Pemenang ngambil semuanya gitu loh ya. Ya ngapain gitu loh kan. Ya Kirim.io perusahaan yang seperti biasa, bukan seperti startup yang menerima pendanaan dari venture capital apa enggak. Kita nyari profit, ada profit ya kita putar duitnya dari profit itu selesai gitu. Nggak ada harus mikir valuasi segala macam dan bahasa-bahasa finansial modern yang ya ada-adakan lah kebanyakan gitu ya. Ini itu masalah saya, masalah model bisnis. Yang saya benci itu model bisnisnya, sangat merusak ekosistem, sangat merusak. Ya, produknya di sisi lain dia mengedukasi, memudahkan, jadi solusi. Misalnya darurat di tengah jalan kehabisan bayar tol, kita bisa isi kartu tol di Tokopedia, ya itu kan solusi kan. Kita bisa bayar listrik di Tokopedia, kita bisa, saya nggak bawa uang cash ya, tapi di jual Batagor itu nerima Shopee Pay, ya saya langsung top up Shopee Pay karena dia nggak punya mesin edisi kan. Solusi toh, ya produknya adalah solusi. Tapi model bisnisnya itu sangat merusak. Ya, cara dia mengambil revenue, cara dia menambah value proposition, ya ada 9 komponen model bisnis ya. Yang nggak akan saya bahas di sini lah, silakan Anda Google aja apa itu model bisnis ya, atau bisnis model canvas ya, monggo lah. Ya, itu maksud saya, kok mesti begitu gitu loh. Ya model bisnisnya kenapa harus yang dipilih yang paling merusak dari semua model bisnis gitu loh. Ya banyak yang nggak sadar bahwa Shopee, Tokopedia, dan banyak marketplace lain itu sudah berubah mungkin 10 kali mengubah model bisnis. Produknya itu aja, dari luar produknya Tokopedia adalah Tokopedia. Ya, Shopee adalah Shopee. Kebanyakan orang mikir begitu. Apa sih yang berbahaya dari situ? Tapi di belakang layar, model bisnis mereka sudah berubah banyak sekali. Ya, semua digarap, semua diambil, semua disikut, semua dihancurkan gitu loh. Ya dengan kata-kata mutiaranya anak-anak startup lah, itu disrupsi. Ya semua harus terdisrupsi. Itu yang jadi masalah buat saya. Jadi salah satu faktor penentu model bisnis adalah regulasi pemerintah, tarikan atau tekanan dari pemerintah. Ya. Jadi model bisnis bisa ditarik dari banyak arah. Bisa dari sisi bagaimana kita menghasilkan profit, dari sisi finance, bisa ditarik dari sisi pasar, ditarik dari sisi infrastruktur dan regulasi, atau ditarik dari sisi produk. Ya bisa dari mana-mana ditarik. Nah ini dengan pemerintah merespon dengan regulasi, model bisnis mereka bisa berubah gitu loh. Jadi ini ada harapan untuk kita masuk. Tapi lagi, dengan mengubah model bisnis tidak menyelesaikan masalah gitu. Dengan hanya membatasi model bisnis mereka akan beradaptasi. Ya kita harus mengambil momentum ini untuk mengisi kekosongan-kekosongan ya. Karena kekuatan itu benci dengan vakum, sesuatu yang vakum. Jadi kalau ada yang vakum, misalnya nanti ya, setelah regulasi pemerintah ini terjadi sebuah kekosongan dalam model bisnis atau sebuah kekosongan dalam pasar atau dalam infrastruktur atau sesuatu, akan ada yang masuk. Dan yang masuk belum tentu lebih baik daripada yang sekarang gitu loh. Nah itu maksud saya. Jadi kita harus bersiap, kita harus ngambil momentum ini dan ayo berubah. Kita ubah model bisnis juga, sesuaikan. Ayo belajar gitu loh ya. Bareng-bareng kita maju. Jangan cuma sekedar membenci sana sini. Itu mungkin ajakan saya di episode kali ini ya. Stop lah. Ngomongin marketplace dikit-dikit langsung kebencian isinya. Stop. Ngapain? Habisin waktu, ngabisin energi. Ya, itu bukan kita lah. Ya, kita pebisnis cerdas dan beradab. Ya, paling nggak saya harus believe dulu itu. Walaupun saya nggak cerdas amat dan mungkin nggak beradab amat gitu. Ya. Tapi paling nggak tadi ya, mengakui bahwa ini adalah sebuah masalah itu cara pertama membereskan masalah. Ya. Nah, mudah-mudahan dari sini ada solusi buat teman-teman UKM dan mudah-mudahan dari sini platform-platform yang lokal buatan Indonesia, ya saya hanya nyebut Belanja.bio, terserah Anda mau pakai apa, itu bukan diskusi malam ini. Saya nggak ada promosi apapun di sini. Anda dengar di awal, saya nggak ada mempromosikan sesuatu seperti biasa, dan di akhir insya Allah Anda nggak akan mendengar saya mempromosikan apapun, ya. Karena tujuan dari podcast ini adalah untuk, ayo bareng-bareng kita gerak. Ya ini anggaplah ini sedekah saya, sedekah.
karena ada iklan, saya nggak ngambil apa-apa dari sini, ya. Dianggaplah ini, ayo ajakan, ya, untuk kita bareng, gitu loh. Jangan cuma benci-benci doang, tapi terus apa, gitu loh. Ya, namun benci itu mudah sekali. Ya, kita disenggol dikit di jalan juga udah benci sama yang nyenggol, kan gitu ya. Itu mudah sekali, semua orang juga bisa, gitu loh. Jadi hanya respon emosional, dia bukan motif yang valid untuk berubah, dia bukan motif yang valid untuk kita memperbaiki kondisi bisnis kita, memperbaiki pasar, memperbaiki yang lain-lain, ya. Jadi jangan dimain-mainin banget lah pasar kita ini, ya. COD digencar-gencarkan sama Shopee. COD itu kemunduran. Ya, digencar-gencarkannya bukan nggak boleh COD, cuman ya itulah gitu ya. Mereka terus nggak peduli dengan kemunduran, apa yang penting profit gitu loh. Semua digarap, semua dihajar, semua dihancurkan. Itu pertanyaan saya cuman itu. Kok memilih model bisnis yang paling menghancurkan? Atau ya lagi, mungkin mereka emang nggak peduli, itu yang hancur Indonesia kan? Ya mereka nggak hancur gitu loh. Ya kita Indonesia hancur ekosistemnya, pebisnisnya hancur, pasarnya hancur, semuanya hancur gitu kan. Mereka kaya dari situ, ya. Jadi ya ngapain mesti peduli, gitu kan? Itu mungkin dari saya, ya. Itu mungkin dari saya. Alhamdulillah pemerintah sudah mulai aware. Lagi jangan berharap sama pemerintah, apalagi bisa Anda baru mulai, jangan berharap sama pemerintah. Dan episode kali ini bukan saya mengajak kita untuk berharap sama pemerintah, enggak, tapi paling enggak pemerintah sudah memicu kesepakatan bersama bahwa ini adalah sebuah masalah, dan itu buat saya pribadi adalah sebuah kemajuan besar, bukannya kemajuan biasa, ya. Karena kita mengakui itu masalah yang sama, yuk cari solusinya, ya. Itu aja mungkin dari saya Fikri Fatullah, sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.